Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang wanita yang diceraikan. Penjelasan bahwa wanita yang diceraikan 3 kali tidak berhak mendapatkan nafkah, maka berdasarkan hadis Fatimah binti Qais, seorang sahabiyah, seorang wanita sahabat Nabi yang oleh suaminya diceraikan sebanyak 3 kali. Diceraikan untuk ketiga kalinya. Maka oleh suaminya ia dikirimi nafkah yang sangat sedikit. Fatasakhatahu. Maka Fatimah binti Qais kecewa dengan nafkah tersebut. Maka dia segera bergegas kepada Nabi SAW untuk bertanya dan mengatakan, kalau memang aku tidak berhak mendapatkan nafkah, maka aku tidak akan mengambil sepeser pun dari mantan suamiku. Tetapi kalau aku memang berhak, maka aku akan meminta selayaknya yang harusnya aku terima. Maka Nabi SAW ketika ditanya oleh Fatimah binti Qais, beliau bersabda, la sukna laki wala nafaqah. Artinya engkau tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan juga tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hadis ini dengan jelas Nabi menafikan nafkah dan juga sukna, tempat tinggal, bagi wanita yang diceraikan 3 kali. Namun menurut Imam Syafi'i, hadis ini berseberangan dengan ayat di atas yang bersifat umum bahwa semua wanita yang diceraikan berhak mendapatkan sukna. Sehingga Imam Syafi'i lebih memprioritaskan, lebih mentarjih, lebih menguatkan, lebih memilih untuk mengamalkan atau menfatwakan dengan dasar keumuman ayat. Sedangkan ulama yang lain lebih mengedepankan hadis, karena hadisnya dengan lugas menyatakan la sukna laki wala nafaqah. Engkau tidak punya hak untuk mendapatkan papan atau tempat tinggal dari suamimu dan juga tidak berhak mendapatkan nafkah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Fatimah binti Qais untuk menjalani masa iddah, yaitu sekali haid di rumahnya salah seorang yang sahabat yang buta. Kenapa? Karena sahabat tersebut buta sehingga tidak bisa melihat Fatimah binti Qais. Sehingga karena Fatimah binti Qais tidak punya rumah, maka oleh Nabi SAW dititipkan di rumah salah seorang sahabat yang buta. Yang dia sahabat itu memiliki istri tentunya. Sehingga si Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha bisa menjalani masa 1 kali haid tersebut tanpa harus tersakiti atau terlunta-lunta karena tidak memiliki tempat tinggal. Pendapat kedua menyatakan berdasarkan hadis ini jelas Nabi dengan tegas mengatakan tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan juga tidak mendapatkan nafkah. Adapun ayat, maka ayat itu bersifat umum, sedangkan hadis ini bersifat khusus, dalil yang khusus. Ketika terjadi kontroversi antara dalil yang umum dan dalil yang khusus, maka secara tinjauan ilmu usul fikih kita harus lebih mengedepankan dalil yang bersifat khusus, sehingga keumuman ayat di atas ditaksis, dikecualikan ya. Kasus ini yaitu kasus wanita yang diceraikan untuk ketiga kalinya atau yang disebut dengan talak bain, tidak mendapatkan nafkah dan juga tidak mendapatkan tempat tinggal. Kemudian dalam kisah Fatimah yang oleh Nabi SAW diperintahkan untuk menjalani masa 1 kali haid yang menurut sebagian ulama itu dianggap sebagai iddah dan yang lainnya menganggap sebagai istibra, bukan iddah tetapi proses 1 kali haid untuk memastikan bahwa rahimnya dalam kondisi kosong. Beliau diperintahkan untuk tinggal di rumahnya Ibnu Ummi Maktum, Abdullah Ibnu Ummi Maktum ya radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau adalah seorang buta. Nabi SAW ketika memberikan arahan kepada Fatimah binti Qais untuk menjalani masa 1 kali haid itu di rumah Ibnu Ummi Maktum, beliau berpesan, la tasbikini binafsiki, wahai Fatimah binti Qais, setelah engkau nanti menjalani 1 kali masa haid, jangan buru-buru menetapkan sikap, terlebih dahulu musyawarahlah dengan aku, kabarkan kepadaku apa yang akan kau lakukan. Maka ketika Fatimah binti Qais telah selesai dari masa 1 kali haid, beliau segera mengabarkan kepada Nabi bahwa beliau telah suci dari haidnya. Maka Nabi SAW segera melamar Fatimah binti Qais untuk dinikahkan dengan Usamah ibnu Zaid ibnu Harithah radhiyallahu ta'ala anhu Nabi. Akan tapi ada suatu kejadian yang unik di sini. Ternyata Fatimah binti Qais ini bukan wanita sembarangan. Dia adalah wanita yang cantik jelita, wanita yang salihah. Sehingga banyak
lelaki, banyak sahabat yang menanti-nanti momentum untuk bisa melamar Fatimah binti Qais. Maka sekedar Fatimah binti Qais selesai dari masa iddahnya, ada 2 orang sahabat lain yang mereka bergegas melamar Fatimah binti Qais, yaitu Abu Jaham dan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sehingga ketika Fatimah binti Qais datang kepada Nabi, beliau bukan sekedar menceritakan bahwa 1 kali haidnya telah berlalu, tapi juga menceritakan bahwa sudah ada 2 sahabat yang telah melamarnya, yaitu Abu Jaham dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Nabi SAW menyatakan kepadanya, amma Abu Jaham fa'innahu la yadau asan atikih. Adapun Abu Jaham, maka dia itu lelaki yang sering memukul wanita. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan su'lukun lama lalah. Dia itu pemuda tapi miskin, tidak punya harta, tidak punya uang. Padahal namanya rumah tangga butuh finansial, butuh nafkah. Walakin ankihi Usamah. Tetapi wahai Fatimah, hendaknya engkau menikah dengan Usamah. Fatimah binti Qais semula terkejut dengan saran Nabi ini. Kenapa? Karena Usamah bin Zaid adalah mantan budak. Sedangkan Fatimah binti Qais seorang bangsawan, seorang yang bermartabat. Kalau boleh dikata dalam bahasa kita, berdarah biru. Maka beliau tersontak dengan lamaran Nabi ini, karena ternyata beliau melamar bukan untuk diri Nabi, tapi ternyata untuk dinikahkan dengan mantan budaknya. Tetapi sebagai seorang wanita yang soleh, kemudian beliau introspeksi diri bahwa pilihan Nabi pasti yang terbaik. Nabi tidak mungkin memilihkan yang buruk. Walaupun secara hasrat beliau lebih cenderung kepada 2 sahabat sebelumnya, karena jelas-jelas mereka orang-orang yang merdeka. Dan apalagi Muawiyah adalah salah seorang bangsawan, putra seorang pemuka Quraisy. Tetapi Fatimah akhirnya tetap memilih dan menerima saran Nabi untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Dan subhanallah, karena beliau betul-betul berserah diri kepada Allah dan Rasulnya, betul-betul yakin bahwa pilihan Rasulullah itu yang terbaik, maka Fatimah binti Qais setelah menjalani beberapa waktu pernikahan, beliau sadar bahwa ternyata pilihan Nabi lah yang betul-betul terbaik. Sehingga beliau mengatakan, faktabatuhu, aku betul-betul bahagia mendapatkan suami Usamah bin Zaid radhiyallahu taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.